Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang berjudul Krisis Keteladanan Berbangsa dan Bernegara. Ini ada nama anggota kelompok. Yang pertama, Zarosiana NIM 06, Rangga Mahendra NIM 08, Zazia NIM 13, Ingrid Setia NIM 23, Dita Lailin NIM 31, dan Hela Fatmawati dengan NIM 57. Pendahuluan. Krisis keteladanan berbangsa dan bernegara menunjukkan adanya situasi ketiadaan sosok yang dapat menjadi figur yang dapat ditiru perilaku dan tindakannya. Para pendiri bangsa yang memberikan figur teladan yang patut untuk dicontoh bagi setiap generasi penerus bangsa. Ir Soekarno dan Muhammad Hatta adalah sosok penting yang menjadi figur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam banyak hal, keduanya berbeda pandangan politik. Tetapi demi keutuhan negara dan berbangsa, maka konflik kepentingan pribadi tidak boleh mengganggu kepentingan kebangsaan yang lebih luas. Selain banyaknya fakta elit politik yang terjerat kasus korupsi, perbedaan pilihan politik yang begitu mengeras satu sama lain, fenomena saling hujat yang tidak kunjung selesai, ketiadaan figur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara membuat banyak kaum muda tidak memiliki acuan, elit politik, atau tokoh yang dapat dijadikan sebagai contoh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terus ini ada krisis keteladanan berbangsa dan bernegara, yaitu ada pengertian faktor penyebab, dampak krisis keteladanan, dan cara mengatasinya. Pengertiannya, krisis keteladanan berbangsa dan bernegara. Kata keteladanan berasal dari kata teladan yang berarti perbuatan, barang, dan sebagainya yang dapat ditiru atau dicontoh. Sedangkan keteladanan berarti hal-hal yang dapat ditiru atau dicontoh. Dalam politik pun sikap keteladanan juga harus terwujud. Seorang elit politik diharapkan memiliki nilai keteladanan sehingga mampu contoh sebagai wakil rakyat yang telah terpilih sesuai dengan janji-janjinya. Keteladanan adalah contoh paling penting dalam pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Bila seorang pemimpin itu lakunya penuh noda, bagaimana anak muda bisa percaya tentang kebaikan Pancasila? Faktor penyebab. Faktor penyebabnya itu seorang tokoh bangsa bernama R. Haidar Alwi menyatakan ada bagian yang memudar di tengah pancaran terang bangsa ini. Ada yang meredup di antara sinar cahaya yang selama ini membungkus negeri. Amat disayangkan, sesuatu yang memudar dan meredup itu justru merupakan bagian vital dari fondasi kebangsaan, yakni luruhnya karakter dan budi pekerti anak bangsa. Terus ada faktor penyebab krisis keteladanan berbangsa dan bernegara, yaitu lunturnya karakter bangsa Indonesia sendiri menyebabkan peningkatan radikalisme, intoleransi, penyebaran berita bohong atau hoaks, demagogi, kebencian sara, kian redupnya integritas dan kesantunan, maraknya korupsi, termasuk pula aksi-aksi kejahatan yang kian bengis belakangan ini. Semua menjadi tontonan gratis yang sungguh memilukan. Terus ada, selain itu
juga menurunkan keteladanan berbangsa dan bernegara, juga disebabkan oleh penerapan Pancasila yang tidak dilakukan dengan serius. Kebanyakan orang saat ini hanya berkata dan tahu mengenai Pancasila, tetapi mereka tidak mengimplementasikan nilai Pancasila dengan benar. Ini ada dampak krisis. Dampak krisisnya, krisis keteladanan bisa dilihat dari perilaku penyimpang yang terjadi dalam masyarakat belakangan. Nilai-nilai sadisme telah merebak menjadi konsumsi publik. Hal itu tidak dapat hanya terlihat dari berbagai kasus pembunuhan yang terjadi, yang cenderung dilakukan dengan meninggalkan sisi-sisi kemanusiaan dan belas kasih. Contohnya, para elit politik saling adu argumen atau pendapat. Sebenarnya adu argumen itu bagus apabila bisa mengontrolnya, akan tetapi para elit politik kita seringkali tidak dapat mengontrol perkataannya, sehingga keluarlah perkataan-perkataan yang tidak pantas untuk diucapkan, dan melalui perkataan-perkataan mereka saling menjelekkan dan menjatuhkan satu sama lainnya, baik antar individu maupun kelompok. Namun pada sisi lain hal itu juga bisa dilihat dan dirasakan dari perilaku dan tutur kata kebanyakan masyarakat yang cenderung mudah tersinggung dan mengumpat serta menyebarkan hoaks, dan itu sudah terjadi sejak beberapa tahun lalu. Di sisi lain, kasus korupsi merupakan salah satu tindak pidana korupsi yang menyangkut hak asasi, perekonomian, keuangan negara, moral bangsa, dan korupsi di Indonesia sulit untuk ditanggulangi. Terbukti dari banyaknya kasus-kasus korupsi dan putusan pengadilan yang membebaskan atau meringankan terdakwa. Kasus korupsi yang tidak sesuai dengan kejahatan yang mereka lakukan, dan semua itu merekalah para elit politik yang melakukannya, padahal mereka orang terdidik. Yang keempat, serta juga meningkatkannya radikalisme, intoleransi, penyebaran berita bohong atau hoaks, demagogi, kebencian sara, kian redupnya integritas dan kesantunan, maraknya korupsi, termasuk pula aksi-aksi kejahatan yang kian bengis. Contoh perwujudan yaitu mengatasi sebuah krisis keteladanan pada para elit politik dirasa sulit, karena sesungguhnya yang dapat merubah sebuah karakter buruk hanyalah dirinya sendiri. Kita hanya bisa mengungkapkannya pendapat kepada para wakil rakyat, bertindak tegas, karena kita juga pemuda yang juga ikut mengawal pemerintahan, serta berharap bahwa wakil rakyat bisa selalu memenuhi amanah yang sudah diberikan. Sedangkan untuk para pemuda ada peribahasa, jangan bercermin di air keruh. Itu artinya jangan meniru perilaku buruk orang lain. Tak ada jalan lain selain kembali pada diri sendiri. Tak perlu berharap dan menunggu keteladanan datang dari luar. Setiap orang yang merasakan adanya bias keteladanan harus peduli dan mampu meneguhkan dirinya untuk menjadi teladan bagi orang lain, menjadi cermin yang baik bagi sesama. Oke, sekian, terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.